kemuliaan-Mu turun di rumah kami. Biar hadirat-Mu turun di kamar kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya pengurapan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, layakkah aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bersama-sama dari awal naikkan pujian buat Tuhan. Bapakku rindu, amin, menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Terima kasih Bapakku bintang, layakkah aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Sama-sama sekali lagi katakan. Bertemu. Engkau Allah omnipresent. Dimanapun kami berada, kami rindu bertemu muka dengan Engkau. Oh Tuhanku,
rindu. Amin. Diam dalam lewat setiap alat yang kami gunakan, lewat handphone, laptop, kami percaya ini adalah sarana yang Tuhan pakai untuk kami selalu terhubung lewat pujian penyembahan Tuhan Yesus. One day kami akan ketemu dengan siapa yang kami sembah. Satu saat nanti kami akan berjumpa dengan Engkau Allah yang kami sembah. Engkau lihat setiap umat-Mu yang sudah masuk dalam semua online malam hari ini. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Sama-sama sekali katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan kita berkata, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Sekali lagi katakan, oh bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Rana mana dalam asyado. Hadirat-Mu Kau nyatakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hati-mu, sembah Dia dengan segenap kekuatan-mu. Engkau segalanya, Engkau segalanya. Siapapun kami ya Tuhan, kami datang dengan kejujuran kami, dengan kerendahan hati kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya.
Shaddai Adarabo Kirala barala 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 Shakaya barala 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 Hallelujah Hallelujah Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan segalanya bagi Kau segalanya bagi kami Kau yang kami ingini Tuhan Tiada yang lain Tiada yang lain Alabakaya ralabara barala namaya shakaya ralabara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bersama-sama lebih lagi datang kepada Tuhan. Shakaya ralabara kirana banana ralabara namaya shakaya Kira la bara 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 la Shala la bara 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 Kira la bara la bara la bara la bara la mayara la bara la bara la bara la bara la bo Inna la bara 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 la bo Hallelujah Segarkan jiwa kami ya Tuhan, segarkan jiwa kami. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Come on, Engkau yang mengajari kami cara menyembah Kau. Kami senangkan hati-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kirana barala 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 Shadala barala 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 Kirana dabaya she Darala barala 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 Sikana barala 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 Kirana barala 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 Kirana bashe Open heaven Lord, biar langit terbuka malam hari ini dimanapun kami berada. Kerajaan-Mu dinyatakan dimanapun kami berada. Surga turun di tengah-tengah kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita oleh Roh Kudus. Kirala barala 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 bashe ya darala bo. Haleluya, haleluya. Namashe ya darala barala 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 barala. Shadala barala barala mayara barala mayara barala barala. Kata kaya dalam Syakata kaya dalam ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa, Daniel tidak tahu apakah dia bisa lepas dari gua itu, tetapi Tuhan tahu. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala, mereka tidak tahu apakah mereka terbakar atau tidak, tetapi Tuhan tahu.
Malam hari ini apapun kondisi situasi kita apapun, kekuatan kita hanyalah ada di dalam hadirat Tuhan. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dia tahu. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Tetap kejar hadirat Tuhan. Jangan jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Bahkan kau harus lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sebab dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu ya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kembali dari awal sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari angkat tangan saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Katakan hanya Yesus penolong yang setia. Engkau yang percaya, katakan kau lebih tahu, kau lebih ya. Alabara
pulihkan, ku berserah. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama sekali lagi berkata, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersama-sama angkat hati berkata, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagi, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shakaralabaya shalalabaralabaya ralabaya ralabaralabaya hiralabaralabaya shakaya ralabaralabaya ralabaralabaralabaralabaralabaralabar sikalabaralabaya ralabaralabaralabaralabaralabaya ralabaya ralabaya ralabaralabaralabaralabaralabas Mari bercakap-cakap dengan Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasih. Mari intim dengan Tuhan malam hari ini dalam hadirat-Nya. Syakana ya nalamu nana rana maya rana rana masyanu rana mashe ya nanamu. Haleluya, haleluya. Lama shano, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, we worship Lord. Terima kasih Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat kedua tangan. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Sing again. I sing praises to your name. I sing praises to
your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Sing again. I sing praises to your name. We praise you, Lord. Oh, amen. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. To be praised. Sing again. To be praised. Hallelujah. For your name is great. For your name is great. Hallelujah. 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 You are glory, glory. You are glory. For your name is great. Namamu besar. Hallelujah, hallelujah. Bakayara laba syara laba yara laba laba. Tidak akan pernah tergantikan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Keadaan sesulit apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Mungkin kami pernah lelah, kami pernah capek. Tetapi satu hal, tangan Tuhan selalu ada buat kami. Kasih-Mu selalu memeluk setiap umat-Mu Tuhan. Dan kebisikkan itu dalam telinga kami berkata, love you my son. Aku mengasihi engkau anakku. Itu yang membuat kami tetap kuat sampai detik hari ini. Saat kami menyembah, saat kami memuji Engkau, mungkin air mata kami tidak berhenti menangis. Bukan air mata sebuah penyesalan ataupun air mata apapun, tetapi sebuah air mata sukacita. Air mata yang menggambarkan bahwa kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Air mata ucapan syukur yang berkata Tuhan tetap baik.
air mata yang berkata, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Sebelum kita berdoa ada satu pujian yang Tuhan ingatkan dalam roh saya. Satu pujian yang lama berkata, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sama-sama sekali lagi katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sama-sama katakan, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Baik, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada saat ini Tuhan. Itu semua karena cinta-Mu, karena kasih-Mu buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami, satukan jiwa kami, satukan roh kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Malam hari ini kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami secara fisik tidak berkumpul bersama-sama, tapi biarlah roh kami Tuhan, kami mau menyatu di hadapan-Mu, tersungkur di hadapan-Mu, menyembah Engkau, menaikkan bagimu Tuhan, karena kami tahu nama-Mu nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di atas langit dan di bawah bumi. Tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kami selain dari nama Yesus Kristus saja. Dan malam hari ini Tuhan, oleh karena nama-Mu kami mau berdoa buat bangsa kami,
Kami mau lepaskan shalom atas bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera ada bagi bangsa kami. Sukacita ada bagi bangsa kami. Ketenangan ada bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, matamu sedang tertuju atas bangsa kami. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Engkau mengasihi setiap rakyatnya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan kuasamu Tuhan, itu yang ikut campur atas bangsa kami, atas pemerintahan kami Tuhan. Kami mau memberkati Bapak Presiden kami, memberkati Bapak Wakil Presiden, memberkati setiap para staf negara, memberkati DPR, memberkati pejabat dari yang tertinggi sampai di tingkat daerah Tuhan. Kami memberkati mereka semuanya dengan roh takut akan Engkau. Damai sejahtera ada bagi setiap mereka. Damai sejahtera ada bagi setiap parlemen-parlemen yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu yang mengikuti setiap langkah mereka Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan bagi bangsa ini, itu yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rakyatnya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Mereka yang tinggal di kota, mereka yang tinggal di desa, mereka yang tinggal di gunung. Kami memberkati mereka semuanya Tuhan. Setiap suku, bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia kami memberkati Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa mereka semua ada dalam pandangan mata-Mu. Mereka semua tidak terlepas dari kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa mereka yang terhilang, mereka yang tidak mengenal Engkau Tuhan, kami percaya suatu saat nanti nama-Mu akan dipermuliakan atas kehidupan mereka. Nama-Mu akan dipermuliakan atas bangsa ini Tuhan. Sebab nama-Mu nama di atas segala nama. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas bangsa ini. Dari setiap peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa ini, kami percaya nama-Mu itu yang nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak lebih besar dari kuasa apapun. Karena kuasa-Mu lebih dari apapun. Kami percaya kuasa itu yang sanggup menyembuhkan bangsa kami. Kuasa-Mu itu yang sanggup memulihkan bangsa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, COVID-19 tidak lagi berkuasa atas bangsa kami. Karena ada nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan biarlah Tuhan Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau memulihkan mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka yang terhilang, kehilangan keluarganya Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber penghiburan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan setiap sumber daya alamnya, memberkati setiap sumber daya yang ada di bangsa ini Tuhan. Diberkati tanah air udaranya, diberkati semuanya Tuhan, dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor pemerintahan, semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang tidak ada dari campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Surabaya Tuhan. Biarlah shalom ada atas kota kami, damai sejahtera atas kota kami, sukacita atas kota Surabaya Tuhan. Diberkati setiap pemerintahannya Tuhan. Kami percaya bahwa pemerintah yang hanya daripada-Mu itu yang sudah Kau pilih Tuhan. Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Engkau yang menuntun setiap mereka hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga mereka yang mereka lakukan hanya yang terbaik buat kota kami. Diberkati setiap orang-orang yang bekerja Tuhan, di sektor-sektor pemerintahan, di sektor apapun Tuhan yang ada di kota ini. Engkau memberkati Tuhan. Diberkati warga kota Surabaya. Biarlah Tuhan warga kota Surabaya boleh semakin hari semakin lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya ada nama-Mu atas kota kami, ada nama-Mu atas bangsa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Kami percaya Bapak bahwa gereja-Mu ini boleh berdiri bagi bangsa. Gereja-Mu ini berdiri Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Gereja ini boleh berdiri bagi kota ini Tuhan. Engkau memberkati gereja-Mu GBI Tidar Blessing Tuhan. Kami percaya gereja ini ada karena anugerah-Mu. Gereja ini ada karena kasih karunia-Mu Tuhan. Memberkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Kami percaya bahwa semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Kami boleh memiliki karakter-karakter Kristus Tuhan. Dan semakin hari Tuhan hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Diberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang bersekolah, mereka yang saat ini sedang membangun bisnis Tuhan. Mereka yang saat ini sedang kesusahan, Engkau memberkati mereka. Mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Mereka yang berkekurangan, Engkau cukupkan mereka. Mereka yang sedih hatinya, Engkau hiburkan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Roh-Mu ada atas setiap kehidupan kami. Memberkati setiap jemaat-Mu GBI Tidar Blessing Tuhan. Dari setiap generasi yang ada Engkau memberkati. Dan biarlah Tuhan yang saat ini jemaat-Mu ada yang kehilangan arah, ada yang
kehilangan tujuan Tuhan. Kami percaya oleh karena kuasa roh-Mu Tuhan, Engkau mengembalikan setiap kami. Tidak ada lagi roh-roh yang terhilang Tuhan, tidak ada lagi jiwa-jiwa yang cacat. Kami percaya Tuhan, inilah saatnya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka boleh dipulihkan Tuhan, mereka boleh dimenangkan, mereka boleh disegarkan kembali rohnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu dan jemaat-Mu tidak blessing Tuhan, boleh berdiri bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Banyak orang boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan seluruhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biar roh-Mu yang menyala-nyala itu Tuhan selalu membakar setiap hati kami. Jangan biarkan kami keluar dari hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu yang kudus daripada kami Tuhan. Sembunyikan kami di dalam hadirat-Mu sehingga kami tahu bahwa Engkau Tuhan Allah yang bersama dengan kami. Engkau Tuhan Yesus menjadi kekuatan kami. Engkau Tuhan Yesus gunung batu kami. Hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan yang Kau tabur dalam setiap hati kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat hamba-Mu Tuhan, kami boleh mengerti akan setiap kerinduan hati-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama berkata, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mereka diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Berapi hamba-Mu yang akan sebentar akan sharing firman-Mu. Hati kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami mau melewati malam ini dengan memuji, menyembah Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Bapa dengan apa yang kami pahami dan apa yang bisa kami buat. Kami sadar Tuhan bahwa terkadang dalam pujian dan penyembahan kamilah bukan yang terbaik Tuhan, tapi kami mau berusaha dari waktu ke waktu, membuat kami menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan, yang menyenangkan Tuhan dengan apa yang kami buat. Berikan pengertian kepada kami sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan dapatkan kami sebagai Habel yang mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Daniel yang mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari berfirman kepada kami Tuhan, kami membuka hati untuk Tuhan didik, bentuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang hebat, menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari Senin kemarin, Ferry nelpon saya, kemudian Ferry bilang begini sama saya, nanti hari Rabu kita ada praise and worship. Bagaimana kalau Susu ngisi sebentar 10 menit, 15 menit gitu untuk menyampaikan sesuatu kepada kita, berbagi, sharing dengan kita. Saya bilang, oke, baik Fer, kalau berbicara tentang praise and worship, saya tertarik banget, saya excited banget, saya bersemangat banget untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian setelah hari itu, setelah hari Senin, kemudian saya punya kebiasaan untuk ada 2 waktu dalam sehari, saya akan menghampiri Tuhan dalam pujian penyembahan saya secara pribadi. Nah, waktu saya memuji dan menyembah, ketika saya nyanyikan lagu yang tadi si Samuel nyanyi itu, saat ku memujimu, rohmu bekerja, kemudian saat ku menyembahmu, hadiratmu datang ada dalam kehidupan kita. Kemudian ketika saya nyanyikan lagu itu, kemudian Tuhan kasih pengertian begini ke saya. Tidak semua anak-anakku yang ketika mereka menyembah, aku hadir di sana. Wow, waktu saya mendapatkan itu, saya merasakan kenapa sampai ini terjadi. Bukankah anak-anak Tuhan itu mereka dengan sungguh-sungguh mau menyenangkan Bapa dengan memuji dan menyembah Tuhan? Kenapa Tuhan berjanji untuk bertahta di atas pujian bangsa Israel dan kita adalah bangsa-bangsa yang telah Tuhan tebus menjadi umat Tuhan? Kenapa ketika kita memuji Tuhan, Tuhan tidak bertahta di atas pujian kita? Kenapa hadirat Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan kita? Akhirnya saya putuskan gini, Fer, aku minta tolong deh, Fer, sebelum aku nyampaikan firman, tolong deh lakukan nyanyi ini, sampaikan kepada WL, tolong dinyanyikan lagu ini sebelum saya akan sampaikan firman. Nah, yang saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa gini, seringkali kita ini mengalami kekecewaan dalam penyembahan kepada Tuhan. Seringkali kita mengalami banyak kekecewaan kepada Tuhan. Kita biasa melihat begini, banyak orang ketika mereka tutup mata sebentar, mereka menyembah sebentar, kemudian Tuhan mulai berbicara kepada mereka, Tuhan mulai membukakan banyak hal kepada mereka. Nah, kita ini loh terkadang duduk dari pagi sampai malam, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk duduk berlama-lama, pengen untuk Tuhan menyampaikan sesuatu, atau hadirat Tuhan datang menyentuh kita, memenuhi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan karunia dari Tuhan. Tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya sendiri juga agak kaget juga ketika tadi si Samuel bicara tentang Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang terjadi ketika Daniel dimasukkan ke goa singa? Apa yang terjadi? Mereka nggak tahu bahwa apa yang akan terjadi ketika mereka dimasukkan si Daniel dimasukkan ke goa singa. Apa yang terjadi ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam goa api? Mereka juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya mau bilang begini untuk Bapak Ibu Saudara, bahwa ada sesuatu yang menjadi modal dasar bagi mereka untuk bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Nah, kita lihat di dalam perjanjian lama banyak hal yang bicarakan tentang penyembahan yang dikerjakan bangsa Israel pada waktu itu. Kita lihat manusia pertama mengalami kegagalan dalam penyembahan. Ketika Kain gagal mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan karena ketidakpahamannya dia, membuat persembahannya tidak diterima. Bahkan Alkitab bilang begini, Tuhan tidak menoleh sedikit pun kepada persembahan Kain. Artinya apa? Bahwa ternyata apa yang kita kerjakan, yang kita pahami dengan penyembahan, pujian, kadang-kadang mungkin kita nyanyi sampai mulut kering, sampai mulut berbusa-busa, tapi kayaknya kita sedang menyanyi sesuatu yang kosong.
Saya mau sampaikan hal ini, saya akan katakan sebenar-benarnya kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan terlalu kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan telah membuat Tuhan itu senang. Bangsa Israel mereka mengerti dengan baik bahwa Yahweh, Bapa Yahweh yang mereka sembah adalah Bapa Yahweh yang kudus. Mereka ngerti banget Bapa Elohim, Bapa Yahweh yang mereka sembah, Elohim yang mereka sembah adalah Dia yang bertakhta di sorga. Nah, seringkali orang beranggapan bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepada Tuhan, kita akan melakukan menurut standar-standar yang kita punya. Orang Israel mengerti dengan benar. Orang Israel mengerti dengan benar bahwa Yahweh yang mereka sembah, Tuhan yang mereka sembah, Dia adalah Raja yang mulia, Dia adalah Raja yang Maha Kudus. Alkitab mencatat sebagai itu. Dia adalah Raja yang Maha Kudus. Sehingga gini, ketika Tuhan memberikan aturan-aturan kepada mereka, bagaimana mereka mempersembahkan korban atau bagaimana mereka menyembah kepada Tuhan, mereka tidak heran untuk menerima itu. Nah, Alkitab dalam Perjanjian Lama mencatat ada beberapa catatan kecil yang saya harus bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa persembahan atau korban yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah, pertama, korban itu tidak bercacat. Dan kita tahu semua, kebiasaan orang Israel ketika mereka mempersembahkan korban, maka korban itu layak untuk sedikit pun tidak ada cacat. Ya kan? Yang berikut, Alkitab bilang begini, mereka terbiasa untuk memilih yang paling tambun di antara domba, kambing domba, atau lembu. Mereka akan pilih yang terbaik dari yang baik untuk mempersembahkan itu kepada Tuhan. Kemudian, yang ketiga, dia bilang begini, mereka akan mempersembahkan dengan sukacita dan sukarela. Yang berikut lagi, saya tidak akan bacakan ayatnya, nanti kalau Bapak Ibu pengen ayatnya, nanti saya akan bagikan, karena Ferry kasih saya waktu sangat terbatas untuk saya bicara ini. Saya tadi bicara dengan Pak Yono oke lah, go on aja lah, apa yang bisa disampaikan aja. Nah, kemudian yang berikut, Alkitab begini, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel supaya gini, mereka tuh memberikan dengan kasih dan dengan kemurahan hati ketika mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan. Berikutnya lagi, wadah yang dipergunakan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah wadah yang tahir. Dan orang yang membawa persembahan kepada Tuhan adalah orang yang telah ditahirkan. Nah, ini poin yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi esensi yang saya harus bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai orang yang tahir, wadah yang tahir yang boleh mewadai persembahan yang nantinya dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, orang Israel pahami bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kudus. Dia adalah pribadi yang maha kudus yang bertakhta di atas kerajaan sorga. Oleh karenanya ketika mereka mempersembahkan Dia, maka patokan Maha Kudus dan tahta kerajaan sorga itu yang menjadi acuan untuk mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Mereka tidak akan menyamakan Tuhan dengan ilah-ilah lain yang ada di dalam goa. Mereka tidak pernah menyamakan Tuhan yang mereka sembah, Yahweh yang mereka sembah, dengan ilah-ilah yang ada di pohon-pohon. Oleh karenanya, bangsa Israel memiliki rasa hormat dengan luar biasa ketika mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, Alkitab bilang begini, hanya wadah yang tahir, orang yang tahir yang boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Hanya orang yang tahir dan wadah yang tahir, itu yang boleh diletakkan di atas mezbah. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan apa yang kita kerjakan? Apakah ketika kita menyembah Tuhan, kita adalah orang-orang yang belum tahir? Nah, saya nggak bisa jawab itu. Itu kalian, Bapak Ibu sendiri akan memeriksa, apakah aku layak untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Apakah aku adalah orang yang tahir yang telah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Nah, Alkitab bilang begini untuk kita, dalam Matius, ya, saya akan bacakan aja. Alkitab Matius pasal 15 ayat ke-8 dia bilang begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Sedangkan ajaran yang mereka pakai adalah ajaran yang diperintahkan oleh manusia. Nah, Tuhan lagi berbicara kepada apa? Kepada satu bangsa yang melakukan sesuatu yang bukan berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan. Mereka memuliakan Tuhan dengan bibir.
Nah, kalau kita bilang gini, kalau orang Israel mempersembahkan sesuatu untuk korban, kita lihat jelas wujudnya ada. Ketika mereka mempersembahkan korban, ada domba di sana, ada lembu di sana, ada kambing di sana, ada apapun di sana yang ada wujudnya yang jelas. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara di khotbah di bukit dengan murid-muridnya, dia berbicara tentang hal-hal yang demikian. Nah, orang-orang yang hadir pada waktu khotbah di bukit, mereka berpikir ketika Tuhan Yesus datang, maka semua aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan di dalam Taurat akan dikurangi atau akan dihapus. Namun Tuhan Yesus ternyata bilang begini, tidak sama sekali. Aku datang bukan untuk menghapus itu. Nah, mereka lagi mencoba untuk bernegosiasi dengan Tuhan dengan mempergunakan apa? Tuhan kalau bisa jangan aturan-aturan yang dipakai dalam perjanjian lama itu, dalam Taurat itu mengenai ketetapan-ketetapan korban itu yang begitu ketat. Katakanlah begini, satu poin saja yang saya bicarakan untuk Bapak Ibu Saudara. Wadah yang tahir, tangan yang tahir. Tapi Tuhan bilang begini, oh enggak, aku datang tidak untuk menghapuskan itu. Aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Bahkan satu iota pun dalam hukum Taurat itu aku tidak akan menghilangkannya. Gitu. Malah Tuhan memberikan aturan-aturan yang membuat orang-orang hadir di situ menjadi, loh kok jadinya lebih berat? Kok jadinya lebih berat? Nah, di dalam hukum Taurat, ketika orang melakukan hubungan seks di luar nikah, maka itu disebut dengan perzinaan. Tetapi ternyata ketika Tuhan Yesus berbicara waktu dia di khotbah di bukit, dia bilang begini, seorang laki-laki yang melihat wanita dan menginginkannya dalam hati, dia telah berzina. Ternyata ini lebih berat lagi. Ini ternyata lebih berat lagi. Nah, kemudian Tuhan Yesus mulai masuk kepada apa? Apa yang disebut dengan korban atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, kalau engkau sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan teringat kepadamu seseorang yang engkau telah menyakiti hatinya, dia bilang begini, tinggalkan itu, pergi berdamai dulu, baru kamu kembali. Nah, ternyata dalam terminologi orang-orang yang dalam posisi begini, menyakiti orang lain dan belum dibereskan, maka orang ini disebut sebagai orang yang masih dalam penghukuman. Nah, orang-orang yang masih dalam kategori penghukuman, mereka disebut sebagai orang yang tidak tahir. Makanya ayat ini muncul. Dia bilang begini, kalau engkau hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan dan teringat kepadamu seorang saudara yang engkau telah sakitinya walaupun tanpa sengaja. Dia bilang begini, pergi ketemu dia, berdamai dulu dengan dia, kemudian kembali baru mempersembahkan korban. Nah, Tuhan Yesus lagi mau bilang begini, kalau engkau mempersembahkan dalam posisi sebagai orang yang terhukum, atau tidak tahir, maka korban yang engkau berikan itu akan menjadi sia-sia. Nah, saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, satu hal yang membuat saya tertarik dengan Daniel. Saya kenapa lebih suka dengan Daniel ketimbang Daud, walaupun saya respect banget dengan Daud. Saya suka juga dengan Daud. Tapi saya melihat ada satu ketetapan yang dipegang kuat oleh Daniel ketika dia mengerti bahwa dia seorang penyembah. Ada satu hal yang menjadi ketetapan kuat bagi Daniel waktu dia sadar bahwa dia adalah seorang penyembah. Nah, coba kita ambil waktu beberapa saat, kita mulai renungkan ulang. Nah, kita ini sadar nggak? Kita orang Kristen, atau kita penyembah, atau kita ini pemuji, atau kita ini apa? Atau memang itu semua adalah akumulasi dari predikat yang kita punya? Kita sebagai orang Kristen, ya otomatis kita sebagai worshiper. Karena kita orang Kristen, kita adalah followers daripada Yesus, maka kita adalah pemuji. Nah, kalau kita mengerti baik bahwa status kita sebagai orang Kristen adalah penyembah dan pemuji, maka seharusnya kita akan menjaga baik-baik apa yang menjadi gini, prasyarat untuk kita menjadi seorang penyembah yang baik. Alkitab bilang begini, Tuhan bilang, Alkitab bilang begini untuk kita, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dari meja raja dan minuman dari meja raja. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan ketika Jenang tahu ya, Jenang itu orang yang menyiapkan makanan di satu kerajaan. Jenang itu menawarkan kepada Daniel, ini lu ada makanan raja. Raja lagi siapkan makanan-makanan yang bagus ini untuk kamu. Ada anggur yang baik, ada daging yang baik, ada sayur yang baik. Tapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan itu.
Daniel cuma bilang begini, tidak, kami akan makan sayur aja. Pada waktu itu, ketika mereka memakan daging yang tidak disembelih dengan benar, dengan cara orang-orang Ibrani, maka daging itu adalah daging yang najis, sehingga tidak layak untuk mereka makan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka Daniel bilang begini, saya tidak akan memakan sesuatu yang akan membuat diriku menjadi najis. Kenapa sampai Daniel berketetapan untuk tidak melakukan itu? Karena Daniel memiliki kebiasaan, yaitu apa? 3 kali sehari dia datang untuk memuji dan berdoa kepada Tuhan. Dengan kata lain saya mau bilang begini, Daniel pagi, siang, dan malam dia punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan Daniel tahu bahwa ketika dia dalam kondisi najis atau tidak tahir, maka dia tidak layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Saya kepengen Bapak Ibu Saudara bahwa kita mulai renungkan ulang baik-baik. Iya, apakah iya sih? Kita habis membohongi orang, kita habis memaki-maki orang, kemudian kita mulai bilang begini, Tuhan ampuni, dan kemudian kita mulai merasa, oke, finish, I'm be holy again. Aku udah disucikan lagi, aku udah dikuduskan lagi, karena darah Yesus. Kita seringkali terlalu menggampangkan sesuatu. Jadi seolah-olah gini, bikin kotor sekotor-kotornya, kemudian darah Yesus membersihkan. Bikin buruk seburuk-buruknya, kemudian darah Yesus membuatnya menjadi baik. Saya tidak meragukan sedikit pun kuasa darah Yesus untuk memperbaiki, untuk menyucikan, dan seterusnya. Tapi yang saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa gini, kalau kita tidak mengerti tentang apa yang ada dalam diri kita, keberadaan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang penyembah dan seorang pemuji, maka kita tidak akan berhati-hati untuk menjaga kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya masih ingat saudara saya Pak Matius Matsohir, dia bilang begini, keselamatan, kekudusan itu sesuatu yang bukan kita dapat dan diam, kita harus jaga dan kita pelihara dan kita kerjakan itu dalam kehidupan kita. Saya kepengen besok-besok Mr. Matthew dia khotbah lagi, dia bicarakan tentang hal ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita bukan dengan gampangnya kita mengobrol itu, kita membuang, kita melepas, kita membuat menjadi kotor kembali, kemudian kita bilang begini, Tuhan kuduskan aku oleh darah-Mu. Wow, kita ini kelihatannya gini loh. Melakukan sesuatu dengan seenaknya sendiri, kemudian kita bilang begini, oke, vacuum cleaner come in. Iya kan? Darah Yesus menyucikan. Lah saya tidak menyalahkan itu, tetapi orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan, maka dia akan begini, punya satu kebiasaan untuk apa? Untuk mawas diri, yang dalam istilah Alkitab bilang begini, penguasaan diri. Dalam istilah Alkitab begini, penguasaan diri. Nah, orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang suka memuji Tuhan tanpa penguasaan diri, maka saya bilang bahwa dia sedang bernyanyi kepada sesuatu. Dia sedang berbahasa roh terhadap sesuatu. Saya pengen punya waktu banyak duduk dengan Bapak Ibu Saudara, kita berbagi, kita share. Saya mau bilang banyak waktu yang saya habiskan waktu-waktu selama COVID ini, banyak waktu, banyak hal Tuhan bicarakan kepada saya. Saya saksikan sedikit, waktu bulan 8 kemarin, bulan 9 tahun kemarin, waktu saya menyembah Tuhan, kemudian Tuhan mulai membisiki sesuatu ke saya. Tuhan mulai membisiki tentang apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai saya, karena saya punya pabrik di luar pulau tahun kemarin, itu ada 3 tempat. Nah, salah satu tempat itu yang saya baru buka, pabrik baru, Tuhan bilang begini, kamu tolong kamu hubungi sekarang. Itu loh pegawaimu yang itu loh, dia lagi melakukan ini dan ini. Saya bilang, wow Tuhan ini kenapa seperti ini? Iya kan? Saya bilang begini, wow ini ternyata loh yang seringkali dibilangi oleh hamba-hamba Tuhan gini. Waktu mereka menyembah Tuhan dan Tuhan mulai membisiki sesuatu kepada mereka. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara, Daniel dia mempertahankan kekudusannya dengan baik. Daniel dia protek banget, dia jaga banget, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia berketetapan untuk apa? Tidak menajiskan dirinya. Supaya apa? Dari pagi, siang maupun malam ketika dia menyembah kepada Tuhan, maka dia layak di hadirat Tuhan. Kenapa sampai Daniel mendapat hal-hal yang istimewa dari Tuhan? Nah, banyak anak-anak Tuhan juga kita mengalami kecemburuan spiritual.
Kita mengalami kecemburuan spiritual. Oh, pendeta itu kok enak banget. Dia nyembah sebentar tutup mata kok Tuhan mempertunjukkan A, B, C dan seterusnya. Ya saya nggak ngerti itu benar apa enggak, tapi yang saya bicarakan Daniel. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang begitu saya juga nggak mau komentar banyak gitu loh. Tapi yang saya tahu Daniel memiliki integritas dan dia memiliki ketetapan yang kuat yang tidak bisa diganggu oleh apapun juga. Bahkan sampai dengan apa nyawa pun dia tak pertaruhkan. Dia tidak akan menajiskan dirinya dengan apa menyembah kepada Tuhan yang lain. Dia tidak akan menajiskan dirinya dengan apa memberikan hormat kepada ilah yang lain selain daripada Yahweh yang dia hormati. Oleh karenanya, kenapa sampai raja bilang begini, "Hei Daniel, aku lihat kamu ini seperti gini loh, memiliki roh dewa yang ada dalam dirimu. Kamu ini seperti manusia setengah dewa. Apa yang kita punya, apa yang kita nggak tahu, para ahli-ahli jampi nggak tahu, kamu ini hebat sekali." Nah, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, kalau dia tidak mengetahui sesuatu yang Tuhan bisikan kepada dia, berarti gini, kita harus improve lagi, kita perbaiki lagi hubungan kita dengan Tuhan, sampai dengan kita masuk pada satu level di mana Tuhan mau berbicara dan menyampaikan sesuatu kepada kita. Kita harus masuk pada posisi itu. Kita masuk pada keintiman. Saya sering sharing dengan Pak Yuwono. Pak Yuwono itu mengalami banyak progres banget. Bahkan dia pernah bilang begini dari saya nggak tahu Pak Yuwono ada nggak yang saya lihat tadi Cilinda. Pak Yuwono bilang begini, Kofer, kalau sekarang ini aku mati, aku bersyukur. Karena saat sekarang ini aku paling siap. No, berarti kalau 2-3 tahun kemarin dia mati, dia nggak siap. Karena mungkin dia dosa masih banyak. Sorry brother. Gitu loh. Nah, dan banyak hal yang Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Kalau kita perhatikan tulisan-tulisannya Pak Yuwono, saya pikir orang ini lulusan teologi mana ya? Kok tulisan-tulisannya keren-keren banget gitu loh. Nah, itu yang saya bilang, keintiman dengan Tuhan membuat Tuhan itu membisikkan sesuatu yang Tuhan tidak berbicara kepada orang lain. Hal-hal spesial selalu Tuhan berbisik kepada seseorang yang paling dekat dengan dia. Hal-hal spesial itu selalu gini, Tuhan sampaikan di dalam kesendirian kita bersama-sama dengan dia. Gitu loh. Nah, dalam perjanjian baru, Alkitab menjelaskan tentang kata menyembah Tuhan dengan mempergunakan kata proskoneo. Nah, kita udah tahu kan, bahwa yang namanya proskoneo atau menyembah itu adalah gini, implementasi daripada orang yang menyembah, maka dia akan seperti seekor anjing yang ketika gini, tuannya datang, dia akan menyambut dengan mencium, menjilat tangan tuannya. Nah, apakah gini? Apakah ketika pada waktu tuannya datang dengan ada 2 orang, katakanlah tuannya itu datang dengan seseorang yang lain, dan di tangan orang yang lain itu dia ada bawa daging sapi yang seger, sedangkan di tangan tuannya itu tidak ada sesuatu. Apakah dia akan menjilat tamu itu yang memegang daging? Saya mau katakan, anjing yang baik, dia akan menyambut tuannya. Dia tidak akan tertarik dengan apa di tangan orang lain yang ada apa, yang ada daging sapi yang segar. Dia tidak akan tertarik dengan itu. Dia lebih tertarik bagaimana dia bisa mencium tangan tuannya. Nah, ini yang saya mau bilang. Kalau kata proskoneo dia berbicara, dia mengambil contoh, dia mengambil percontohan seperti anjing yang mencium tangan tuannya. Kenapa kita yang lebih mulia daripada anjing itu, kita tidak bisa mencium tangan Tuhan kita? Kenapa kita tidak begini? Memutuskan untuk menyembah hanya Tuhan saja dalam kehidupan kita. Kagum dan hormat hanya kepada Tuhan saja. Saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, di saat-saat pandemi ini, sebenarnya Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang melatih kita untuk begini, menjadi mempelainya yang betul-betul dipersiapkan. Kita nggak bisa menyembah Tuhan, kemudian kita tidak merasakan sentuhan dari Tuhan. Kita nggak bisa bilang begini, kita menyembah Tuhan, tapi gini, sepertinya habis nyanyi selesai, habis berbahasa roh selesai, habis berdoa selesai. Wow, ini penyembahan apa yang kita buat? Saya mau bilang tuh Bapak Ibu Saudara, saya kasih kesaksian sedikit. Beberapa waktu yang lalu, saya marah banget dengan orang dekat saya. Marah banget. Sampai saya bilang sama istri saya, wes oke, kita out, kita nggak usah deh, nggak gitu. Saya marah banget. Itu kemarahan saya itu membekas kuat di hati saya. Dan saya punya kebiasaan lama,
ketika saya marah segitu, biasanya itu terbawa sampai berbulan-bulan. Tapi pada waktu itu, ketika saya mulai menyembah Tuhan, mungkin setelah 2 hari aja, hanya saya marah 2 hari. Setelah itu, ketika saya menyembah Tuhan, kemudian waktu saya menjamah hidupku, jamah hatiku, kemudian saya merasa gini, bahwa betul-betul Tuhan menjamah hatiku. Saya merasa bahwa Tuhan menjamah hati saya benar-benar. Dan saya merasa begini, loh, kok enggak marah lagi dengan orang ini ya? Kok sama sekali bekas sedikit pun udah nggak ada. Hari itu saya telepon istri saya, ada dengar kalau saya bohong. Dia akan menjelaskan. Saya bilang sama istri saya begini, loh, aku kok waktu berdoa kemudian aku seperti mendapat jamahan karena aku nyanyi gitu, jamah hidupku, robah hidupku dan seterusnya. Kemudian Tuhan menjamah saya. Tuhan memberikan aku hati yang baru. Tuhan memberikan aku hati yang baru. Kemudian gini, hati yang lama tuh hilang sama sekali. Kemarahan itu sedikit pun udah nggak ada. Saya bilang begini, ini yang namanya penyembahan. Penyembahan tanpa ada bisikan Tuhan kepada kita, itu bukan penyembahan. Penyembahan tanpa Tuhan membelai kita, itu bukan penyembahan. Sorry saya mengatakan hal seperti ini. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu Saudara untuk mengalami hal yang sama. Tetapi ketika kita datang sujud di altarnya, waktu kita sujud di altar Tuhan, itu something happen. Ada pasti sesuatu yang terjadi. Persoalannya kita kadang tidak sujud di altar Tuhan. Nah, ketika saya berbicara tentang sujud, maka gini, seharusnya ketika kita sujud di hadapan Tuhan, kita melepaskan segala pemikiran kita, segala tuduhan-tuduhan kita, segala gini, yang membuat harga diri kita menjadi lebih terhormat ketika firman Tuhan, dan melepaskan itu. Itu artinya kita sedang sujud dengan Tuhan. Nah, waktu kita sujud dengan Tuhan, saya bilang untuk Bapak Ibu Saudara, sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi dan seterusnya. Tahun kemarin saya akhiri sharing saya. Tahun kemarin, tahun 2019. 2019 waktu saya mau ada orang nawari asuransi ke saya, asuransi jiwa, karena asuransinya besar, saya nggak usah sebut jumlahnya, karena asuransinya besar banget, mereka suruh saya general check up. Nah, waktu mereka general check up 2019 itu, ternyata mereka tolak. Mereka tolak karena apa? Prostat saya mengalami pembesaran. Oh, kemudian saya tanya dokter, dok ini bahaya nggak? Oh, biasalah. Wah, ini saya buka rahasia nih ya. Berarti umur saya, prostat saya udah memang besar. Nah, dia bilang, biasalah. Karena dokter yang nangani saya ini, dia kenal, dia bilang, Ko Ferdi, biasa orang-orang usia Ko Ferdi gini, pastilah mengalami pembesaran prostat. Tapi dia bilang, kan nggak ada keluhan kan? Saya ngomongin, oh enggak ada keluhan sama sekali kok. Ya udah nggak apa-apa. Nah sudah, setelah itu dari pihak asuransi mereka menolak karena alasan kesehatan itu nggak memenuhi syarat, karena prostatnya membesar, kemudian mereka oke, nggak bisa. Nah, lewat 1 tahun kemudian, mereka nawari lagi. Baru 2020, kira-kira bulan Desember kemarin. Bulan Desember kemarin mereka Pak Ferdi, bagaimana kita ajukan lagi? Saya bilang, ngapain lagi kalian ajukan? Aku udah nggak mau deh. Gitu loh, aku nggak mau. Ngapain? Kan kalian udah tahu kan bahwa Moksha nggak memenuhi syarat. Oh, nggak apa-apa, coba deh, kita coba lagi. Barangkali nggak apa-apa. Ya udah, aku nggak mau tanggung biaya laboratorium loh ya. Aku nggak mau tanggung, karena biaya laboratorium mahal. Untuk general check up itu mungkin habis 6 juta atau 7 juta, aku nggak mau. Gitu. Kamu yang tanggung aja. Gitu. Oke, singkat cerita, ya kita periksa. Nah, waktu periksa, Bapak Ibu Saudara, kemudian dokternya, karena dokter yang sama yang periksa saya di Provira. Bukan Provira. Pramita, Provira itu salon kecantikan. Saya suka ke dua tempat ini, salon kecantikan dan laboratorium. Nah, waktu dia periksa saya, dia bilang begini, loh kok ini kok prostatnya kok sudah normal kembali. Saya bilang, coba kamu periksa lagi deh. Saya bilang, coba kamu lihat lagi deh. Benar tak? Dia bilang, ini loh, yang kemarin ukurannya segini, membesar, tapi ini sekarang udah normal, kayak anak-anak orang 20 tahun sekian. Wow, artinya saya kembali, become 25 or 27, more younger. Saya lebih muda lagi. Kosoni aku lebih muda lagi. Jadi normal. Dia bilang normal kembali 100%. Oke, akhirnya itu diserahkan ke asuransinya. Kemudian asuransinya bilang, loh Pak, ini kok udah baik. Bapak minum obat apa? Saya tidak minum obat sama sekali.
Nah, saya percaya gini, di dalam pujian dan penyembahan, ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, ketika gini, Tuhan suka dengan apa yang kita buat, saya yakin bahwa ketika kita sujud di altar Tuhan, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, pelepasan terjadi, dan segala sesuatu yang baik terjadi atas diri kita. Nah, persoalannya sekarang, kita akan menjadi gini, orang yang tetap bodoh, maaf ya Bapak Ibu, orang yang tetap bodoh, pura-pura bodoh, tidak mau tahu, dan melakukan apa saja dengan patokan yang kita punya, atau kita mau begini, oh iya, seharusnya kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus punya patokan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan yang tidak bercacat kepada Tuhan, memberikan dengan sukarela kepada Tuhan, memberikan dengan gini, dengan tangan yang tidak tahir. Dengan tangan yang tahir. Nah, Alkitab bilang begini, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, ternyata orang-orang yang dikategorikan itu memberi dengan tidak bercacat, memberi dengan sukacita, memberikan yang terbaik, memberi dengan tangan yang tahir, memberi dengan wadah yang tahir. Ini hanya kita bisa jumpai ketika orang ini hidup sebagai manusia baru atau ciptaan baru. Nah, ini 5 hal yang tadi saya bilang, orang yang memberi yang terbaik, memberi yang tidak cacat, kemudian memberi dengan sukarela, memberi dengan apa? Dengan tangan yang tahir, dengan wadah yang tahir. Kita hanya bisa jumpai ketika orang ini adalah orang yang hidup sebagai manusia baru, yang telah menyalibkan manusia lamanya bersama-sama dengan kematian Kristus di kayu salib. Karena hanya orang-orang yang mengalami kematian di kayu salib, hanya orang-orang yang mengalami kematian bersama Kristus di kayu salib adalah orang-orang yang mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Dan orang-orang yang demikian ini yang Alkitab bilang gini, mereka adalah ciptaan baru yang hidup menurut rupa dan gambar dan karakter Yesus sepenuhnya. Saya akhiri khotbah saya. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Kita akan tetap melakukan penyembahan dengan gaya kita, dengan maunya kita, atau kita begini, kita akan melakukan yang terbaik. Saya bilang untuk Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan terkadang aku bukan seorang penyembah yang baik. Tapi aku harus begini, mematikan kedaginganku untuk menjadi penyembah yang baik. Satu yang ada dalam hatiku, aku mau menyenangkan Tuhan. Selama aku hidup, aku mau melakukan yang terbaik. Supaya apa? Bapa senang dengan aku. Ketika saya mengungkapkan kata-kata seperti ini, saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, bahwa gini, Bapak Ibu Saudara punya anak-anak tentunya. Ketika anak-anak Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara harapkan ialah gini, bagaimana anak-anak ini melakukan sesuatu yang terbaik yang membuat Bapak Ibu senang. Nah, saya punya banyak hal, punya pengalaman pribadi ketika Tuhan berbicara dengan saya. Cuma saya tidak mau ungkapkan satu demi satu, tapi banyak hal Tuhan bicarakan dengan saya. Nah, saya tidak akan memperpanjang lagi, saya cuma mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, pakailah setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pakailah dengan baik, sehingga begini, kita tidak menjadi Kain yang akhirnya membunuh Habel gara-gara persembahannya tidak diterima. Jangan sampai kita menjadi begini, orang yang gagal mempersembahkan sesuatu, kemudian kita melakukan tindakan mematikan seseorang. Jangan sampai kita menjadi Kain yang gagal karena apa? Ceroboh mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan kepengen begini, setiap yang kita lakukan, setiap jeripaya yang kita lakukan, Tuhan mau begini, Tuhan ada di sana dan Tuhan menyentuh kita. Saya bilang begini untuk Pak Matius kemarin-kemarin, kalau kita melakukan pujian penyembahan, kalau waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, tanpa Tuhan memeluk kita, tanpa Tuhan menyentuh kita, maka saya mau bilang, lakukanlah itu, paksakanlah itu sampai Tuhan memeluk kita, sampai Tuhan menyentuh kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu mencintai kami. Biar melalui sharing yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Daniel Verdi Tunggal, boleh memberkati kami dan boleh menambah keyakinan kami untuk kami senantiasa intim dengan Engkau, Tuhan. Untuk kami senantiasa dekat dengan Engkau, Tuhan.
Kami mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mempersembahkan bukan persembahan yang cacat, tapi persembahan yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita malam hari ini boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati. Salam. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai bertemu di ibadah Zoom selanjutnya. Yesusan, apa kabar? Mami, Bu Tati, Pak Markus, Bu Yanti, Bu Sari, Bu Kondang, gimana kabar semuanya? Satria,